Shalom, selamat datang di podcast Eirene Ministry bersama dengan saya, Lina. Saat ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Iman yang Bertahan, yang terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Pertama-tama saya akan memberikan pengertian tentang iman ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah iman adalah kepercayaan berkenaan dengan agama. Kemudian yang kedua, ketetapan hati dan keteguhan batin. Dalam tema yang saya ambil pada saat ini adalah iman yang bertahan. Saya akan mengambil contoh tokoh Alkitab, yaitu 3 orang ini memiliki iman yang luar biasa, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisah mereka terdapat di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai dengan 30. Saya akan memberikan 5 poin apa saja sih yang akan kita tuai ketika kita dapat mempertahankan iman kita seperti 3 tokoh Alkitab ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Langsung saja, yang pertama adalah Tuhan melindungi kita dengan malaikatnya. Terdapat di dalam ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, tetapi ada 4 yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saya percaya setiap mendengar podcast ini pastinya mengetahui cerita dari 3 tokoh ini, dan yang pastinya mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan jika kita beribadah hari Minggu dalam khotbah, seringkali pendeta juga memberikan contoh dalam tokoh ini. Dan saya langsung saja ke poin-poinnya, di mana yang pertama ini adalah Tuhan melindungi kita dengan malaikatnya. Seperti tema saya, yaitu iman yang bertahan. Akan banyak proses yang akan kita alami dalam kehidupan kita, baik itu suka maupun duka, terkhusus dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya dalam proses pengujian iman kita, pemurnian iman kita. Namun satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan selalu melindungi kita dengan malaikat Dia. Terbukti di mana dalam ayat 25 ini, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian, dilihat oleh para penghuni kerajaan tersebut bahwa mereka melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, dan mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, dan saya percaya itu adalah malaikatnya Tuhan yang melindungi mereka. Kemudian yang kedua adalah mukjizat Tuhan terjadi atas hidup kita, yang terdapat di dalam ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ya, jadi mukjizat Tuhan terjadi atas hidup kita ketika kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, yang menurut dunia, menurut manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terbukti 3 tokoh ini
ketika masuk dalam dapur perapian tersebut, mereka tidak terbakar sama sekali. Padahal secara manusia itu tidak masuk akal. Tetapi itulah di saat kita berani mempertaruhkan bahkan nyawa kita kepada Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kemudian di poin yang ketiga adalah kita dapat memenangkan jiwa yang terdapat di dalam ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Di saat kita berani untuk mempertahankan iman kita, bahkan nyawa kita sekalipun, kita dapat memenangkan jiwa. Pastinya dalam proses kehidupan kita, kita ingin melakukan yang terbaik. Kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan, pastinya mereka ingin juga seperti kita. Dan otomatis yang pertama yang mereka tanyakan adalah kepercayaan kita kepada siapa, dan yang pastinya kepada Tuhan. Dan kita tidak tahu dalam hati dan pikirannya, secara tidak langsung mereka berani mengatakan untuk mau ikut Tuhan. Dan itu luar biasa sekali ketika kita bisa memenangkan jiwa melalui iman kita dalam kita wujud nyatakan kehidupan kita melalui hidup kita sehari-hari. Ya, kita masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu pembelaan Allah di pihak kita, yang terdapat di dalam ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ya, kita dalam setiap hidup ini pasti kita akan menemukan banyak masalah dalam hidup kita, dari kanan dan kiri, depan belakang kita. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kita dalam proses kehidupan ini. Bahkan di saat kita melakukan yang terbaik pun seringkali orang lain justru malah menganggapnya itu tidak baik begitu. Namun satu hal yang kita percaya, bahwa pembelaan Allah itu ada di pihak kita. Di saat kita sudah melakukan yang terbaik dan kita melakukannya untuk Tuhan, percayalah Tuhan akan membela kita. Siapapun orang yang ingin menjatuhkan kita itu tidak akan bisa, karena yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang terakhir dalam poin ini adalah Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, yang terdapat di dalam ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah, dalam poin yang terakhir ini adalah Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Di saat kita berani mempertahankan iman kita, bahkan nyawa kita sekalipun, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membuat kita naik dan bukan turun. Oleh karena itu, kepada setiap pendengar pada saat ini dimanapun berada, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk terus mempertahankan iman kita kepada Yesus, karena akan ada banyak hal yang akan kita tuai, dan itu sangat luar biasa jika hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan teruslah mempertahankan iman kita kepada Tuhan, karena Dia sudah lebih dahulu mempertaruhkan nyawanya kepada kita semua, bahkan memberikan nyawanya kepada kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel YouTube Irene Ministry
Dan follow juga Instagramnya, TikToknya, dan Facebooknya ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Shalom.